Oke, baik. Kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada, pada konten kali ini kita ngobrol santai dan singkat saja. Jadi beberapa mahasiswa saya menyampaikan unek-uneknya setelah uji similarity diterapkan pada proposal, hasil penelitian maupun sebelum mereka melakukan ujian skripsi. Beberapa di antara mereka menyampaikan bahwa setelah proposalnya atau skripsinya diuji similaritasnya menggunakan Turnitin, ternyata beberapa di antara mereka tidak lolos. Katanya similaritasnya tinggi. Nah, beberapa unek-unek yang disampaikan bahwa loh kok bisa proposal saya ini similarity-nya tinggi, sementara yang diindeks oleh Turnitin itu seperti catatan kaki misalnya, kemudian daftar pustakanya kok juga terdeteksi, dan tinggi kok bisa tinggi padahal itu adalah kutipan, semestinya kan tidak diindeks. Saya akan menjawab kepada mahasiswa saya yang mengalami hal tersebut atau kawan-kawan sekalian yang juga pernah mengalami hal yang sama. Kok bisa kutipan tapi diindeks sama oleh Turnitin sehingga similaritasnya tinggi? Begitupun catatan kaki dan daftar pustaka kok bisa terdeteksi di Turnitin sebagai sesuatu yang sama sehingga indeks kesamaannya atau hasil Turnitinnya bisa tinggi. Ada beberapa kemungkinan sehingga hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah barangkali cara menulis kutipan teman-teman itu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kutipan itu kalau bukan kutipan langsung, ya kutipan tidak langsung. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa kutipan langsung itu ada dua. Ada kutipan langsung yang pendek, kemudian ada kutipan langsung yang panjang, dan keduanya itu berbeda cara menulisnya. Kutipan langsung yang pendek dia terinternalisasi dalam teks utama, dan teman-teman harus ingat bahwa kutipan langsung pendek itu dia harus menggunakan tanda petik sebelum dan setelah kutipan. Dan jangan lupa untuk menyebutkan sumber kutipannya. Karena sekalipun teman-teman menganggap bahwa teman-teman melakukan pengutipan, mengutip referensi orang lain, tetapi kalau tidak menyebutkan sumbernya, maka itu merupakan salah satu indikasi tindakan plagiarisme atau tindakan plagiat yang teman-teman lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Begitupun dengan kutipan langsung yang panjang. Ya, yang namanya kutipan ya harus menggunakan tanda petik. Namun ingat, jangan lupa untuk selalu menyebutkan sumber. Tapi pengutipan langsung yang panjang, kalau yang pendek itu tidak lebih dari 4 baris, sementara yang panjang itu lebih dari 4 baris, dan penulisannya berbeda. Kalau teman-teman menggunakan kutipan langsung panjang, berarti dia tidak terinternalisasi dengan teks utama. Dia harus terpisah, kemudian harus masuk 5 ketuk, dan spasinya menggunakan 1 spasi saja atau spasi tunggal. Nah, jangan sampai ya teman-teman asal mengutip saja, tidak mengikuti ketentuan tersebut. Dan yang namanya kutipan atau quotes ya harus menggunakan tanda petik, namun tetap harus menyebutkan sumber kutipannya. Nah, itu kemungkinan yang terjadi barangkali ya cara menulis kutipan kawan-kawan sekalian yang tidak sesuai saja. Karena sesungguhnya alat uji similaritas seperti Turnitin sudah mengakomodir hal tersebut. Kalau cara mengutip dan cara menulis kutipan teman-teman sudah sesuai, maka sebenarnya tidak akan terdeteksi. Karena Turnitin sudah mengadopsi pedoman pengutipan atau cara pengutipan yang pernah kita pelajari seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, selain kutipan langsung ada juga kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini yang kadang dijadikan alternatif supaya katanya indeks kesamaan artikel kita, tulisan kita itu tidak menjadi tinggi. Nah, kutipan tidak langsung kutipan tidak langsung itu sebagaimana yang kita pahami adalah bagaimana kita menulis sebuah referensi, menulis ulang dengan menggunakan bahasa kita. Nah, ini kebalikan dari kutipan langsung di mana kita mengcopy paste secara mentah-mentah namun tetap menyebutkan sumbernya. Sementara kutipan tidak langsung kita menulis referensi yang kita baca dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, sebagian besar kawan-kawan saya menggunakan ini sebagai alternatif, katanya jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Ya, sesekali menggunakan kutipan tidak langsung. Cuma yang kelirunya bagi saya adalah setelah mereka melakukan menulis ulang referensi itu dengan bahasanya atau menggunakan paraphrase, mereka tidak menyebutkan sumber.
Bagi saya itu salah satu indikasi tindakan plagiarisme. Sekalipun teman-teman sudah menggunakan bahasa teman-teman sendiri, tapi karena idenya daripada kutipan itu, ya teman-teman tetap harus menyebutkan sumbernya. Dan cara penulisan kutipan tidak langsung ini berbeda dengan penulisan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung ini tetap dia terinternalisasi dengan teks utama dan tidak mesti menggunakan tanda petik, karena dipastikan dia unik, dia tidak sama dengan teks aslinya karena sudah menggunakan bahasa kita. Namun tetap ingat teman-teman, sekalipun itu adalah kutipan tidak langsung, sebagai bentuk penghargaan kita terhadap si penulis, ya kita harus tetap menyebutkan sumber kutipan tersebut. Kemudian misalnya seperti catatan kaki maupun daftar pustaka atau bibliografi, sebenarnya di pengaturan Turnitin pun sudah disetting. Kalau saja teman-teman menulisnya sudah betul, maka sebenarnya tidak akan terdeteksi oleh Turnitin. Maka sangat direkomendasikan dalam penulisan karya tulis ilmiah itu menggunakan aplikasi manajemen referensi. Seperti apa misalnya? Seperti Mendeley, seperti Zotero. Karena kalau teman-teman menggunakan aplikasi itu, ya sudah dijamin penulisan catatan kaki maupun bibliografinya sudah sesuai dan akan dipahami oleh Turnitin dan tidak akan diindeks sama tentunya. Nah, jadi kemungkinannya ya cara menulis catatan kaki teman-teman keliru, cara menulis daftar pustaka teman-teman keliru, sehingga dideteksi sama dan indeks similarity-nya menjadi tinggi. Dan selanjutnya adalah bisa jadi teman-teman dalam penggunaan referensi, misalnya dalam satu artikel referensinya terlalu banyak sehingga indeks kesamaannya menjadi tinggi. Selain cara menulis kutipan tidak tepat, ya kutipan terlalu banyak digunakan. Nah, idealnya itu antara kutipan dengan ide 70-30. 70% itu ide maupun gagasan teman-teman, sementara 30% itu referensi. Jangan dibalik. Nah, kalau referensinya 70%, idenya 30% saja, ya dipastikan similaritasnya akan besar. Mudah-mudahan sampai di sini kawan-kawan sekalian atau teman-teman sekalian bisa memahami. Jadi ini pengalaman saya sekaligus apa yang pernah saya pelajari, dan sudah sekitar 3-4 tahun saya sudah bergelut bersentuhan dengan Turnitin. Saya pelajari pengaturannya, saya pelajari sistem kerjanya, saya juga belajar tentang bagaimana menulis kutipan, sehingga saya pertemukan ternyata sebenarnya Turnitin itu sudah memahami kutipan itu seperti apa, cara menulis kutipan yang baik dan benar seperti apa, sehingga ketika orang mengutip dan cara penulisannya sudah tepat, maka Turnitin tidak akan mengindeks yang seperti itu. Sampai di sini barangkali teman-teman ada hal yang ingin perlu disampaikan atau perlu kita diskusi, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Mungkin teman-teman juga punya persepsi lain tentang ini, silakan disampaikan dan akan kita respon, kita berdiskusi lewat kolom chat saja. Oke, konten kali ini sederhana, singkat, sampai di situ saja. Bagi teman-teman sekalian yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, kami sangat berterima kasih jika berkenan untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.